Menurut Thomas Charlie, sejarah adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Mereka adalah penyelamat pada zamannya dan juga merupakan orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peletak dasar sejarah. Sebagai generasi muda, sepertinya kita wajib ambil bagian merawat serta melestarikan sejarah itu sendiri. Sejarah ini seperti sebuah puzzle yang tersebar dan terpotong-potong oleh peradaban. Maka ini akhirnya mengantarkan kami pada sebuah perjalanan untuk merapikan puzzle sejarah. Daerah Cibulakan, Desa Hanjuang, Kecamatan Bulang, ternyata Memiliki tokoh yang cukup menarik perhatian kami bersama Kang Iit, seorang sejarah antusias. mendapatkan sedikit informasi. Ada seorang Tokoh yang bernama Eyang Mas Singaja, serta serta beliau tentang pengalamannya mengeksplorasi serpihan-serpihan sejarah Kandang lalu siapakah Eyang Singajaya itu dan apa keterkaitannya dengan tokoh-tokoh adat Kandang. Kepo kan? tunggu Nonton video selanjutnya. yo Halo semuanya, teman-teman. Kita lagi berkunjung ke ke Cibulakan, ke Saung, salah satu bisa bilang tokoh pemuda yang cukup tertarik di sejarah, khususnya mungkin sejarah kandang besi. Tapi bagaimana ceritanya nanti kita bakal tanya-tanya. Cuman untuk kali ini kita bakal ngebahas soal daerah Cibulakan itu sendiri, termasuk tokoh-tokohnya gitu. Nah, kita lagi bersama Kang Iip, salah satu akang aja ya. salah Karena satu masih muda guys. Jangan Jangan abah. Kita masih seumuran lah. Nah, Kang Iip, ABG terbalik. bukan ABG kebalik cuy. bukan dunia terbalik bukan ya, dunia bukan. ABG terbalik. ABG terbalik. Ya. Kita dapat informasi nih Kang Iip, kalau misalkan di daerah Cibulakan itu ada tokoh yang cukup menggugah penasaran kita gitu. Nah, yaitu ada Eyang Mas Singajaya. Iya. Tapi sebelum ngomongin beliau, saya pengen tanya nih, sejak kapan nih Kang Iip mulai tertarik di sejarah, mengeksplorasi sejarah khususnya kandang besi? Sebenarnya saya mulai tertarik karena awal dulu karena tinggal sama nenek gitu ya. Jadi tertariknya dia suka dongeng lah sebelum tidur. Ya. Sekitar usia kita SD kelas 2 kelas 3 SD. Tahun 72 73 mulai mengenal cerita kandang besi yang ingat sampai sekarang itu. Dari cerita itu sering bahkan kandang besi begini sampai kesaktian kandang besi, pejuang kandang besi itu ada di cerita nenek. Pas saya sekitar usia menginjak remaja akhir balik gitu, mungkin mulai awal mengenal sejarah kandang besi sampai sering datang ke petilasan. Mulai kentalnya saya sekitar tahun 83
83. Itu berarti SD mungkinnya. udah SMP keluar SMP-nya. SMP, udah keluar SMP. Bahkan saya juga udah mulai hijrah dari sini ke Tangerang awal tuh 83. 82 83. Terus menelusuri cerita Kanang Wesi yang terkenal dengan segala hal. Dari keagamaan, dari kejewaraan, dari kenegaraan, mungkin budayawan atau apalah. Ada kaitan semua, bahkan sampai hitung-hitungan menurut paham-paham orang-orang tersebut yang orangnya sekarang udah banyakannya ya, bukan kebanyakan ya, memang udah pada nggak ada, udah almarhumah. Yang saya kenal itu, yang saya cerita sama saya tuh udah nggak ada. Jadi saya nggak bisa nunjukin atau memperkuat lagi karena orangnya udah nggak ada. Bahkan yang terakhir mengatakan hubungan antara Joho dengan Mas Singajaya, terus Cipuni Negara. Joho dengan Cipuni Negara, dengan Cikareo, bahkan dengan Cikaro, bahkan sampai ke Gunung Gedogan, terus ke batas Kanang Wesi yang di Cidaun, di namanya tuh Cisela. Oh iya. Sampai situ itu orang udah nggak ada. Cuman namanya ya sedikit dengan kalau yang di Cisela, Cidaun saya kenal cuman julukannya si Merong. Masih ada kaitan dengan kalau nggak salah besan dengan Mas Singajaya karena ada nama Surawiyam itu anaknya dari sini ke sini berguru, konon katanya waktu itu kata orang yang tersebut. Cuman dinikahkan sama anaknya katanya. Terus saya datang ke sini berguru untuk mempelajari Al-Qur'an begitu. Berarti Cuman filmnya di sini pesantren ya. itu menurut cerita orang tua yang mengenal sama mengejar sejarah Kanang Wesi, yang kenal sejarah Wesi, dia juga cerita kakeknya yang saya temuin tuh udah cerita kakek. Yes. Berarti saya udah generasi keberapa kan? Itu berguru, bahkan di sini nggak ada pesantrennya zaman itu sampai pas Jepang masuk tuh hilangnya tuh. Karena sering ada pembakaran katanya sebelum kejadian gerombolan itu di ITI belum. Jauh sebelum itu udah nggak ada. Bahkan Indonesia tuh belum merdeka udah nggak ada si pesantren ini tuh. Oh. Pas pokoknya Jepang masuk tuh udah nggak ada. Nah, pesantren itu tuh siapa yang mendirikan? Nama pesantren dan siapa pendiri pesantren itu? Menurut cerita ya yang mendirikan tuh awal ya Mas Singajaya, terakhir yang nerusurin tuh namanya tuh Surawimaja alias yang Sura. Itu sesudah di daerah Liung Gunung apa sebelum? Menurut cerita itu memang duluan Liung Gunung, duluan cuman hampir bersamaan di tahun itu adanya. Berarti meneruskan meneruskan ke daerah Cibulakan. Bahkan konon katanya cerita bahkan ada tali hubungan antara Singajaya dengan Liung Gunung, cuman dari mana saya nggak tahu. Cuman menurut cerita dari anaknya yang nikah ke keluarga yang mendirikan pesantren Liung Gunung sebelum Liung Gunung ini yang sekarang. Sebab Mas Singajaya punya anak 5. Berarti keterkaitan sama Liung Perempuan Gunung. 2, yang laki-laki 3. Berkaitan dengan Liung Gunung itu berarti dari Kayaknya besan kayak gitu mantu. Sama dengan Joho. Kalau dengan Joho menurut cerita memang besan juga, memang ada tahu adik sepupu, tahu adik asli. Gitu doang. Cuman pertanyaannya adik. Katanya yang menjelaskan memang udah nggak ada. Saya juga
kejelasan ini dapat cerita jelasnya itu tahun 2000. Nah, Yang detailnya tuh tahun 2000 orang udah nggak ada. sepengetahuan Kang Iip, siapa sih Mas Singajaya ini? Dari mana asalnya gitu? Kalau cerita mah asalnya itu dari daerah kota Garut, Oh, berarti dari Garutnya. dari Garut katanya. Dari Cuman saya nggak lupa namanya, tahu Karangpawitan taruh dari Suci. Oh, berarti Dari daerah situ udah. Daerah sekitar Sekitar itu, sekitar Wanaraja. Wanaraja. Garut tuh lah ya. Nah, cuman ya memang bergurunya sih katanya ke zaman Sultan apa Syekh Sunan Jati Sarif Hidayatullah. Wah, berarti jauh. Jauh. Datang ke kandang Wesi, ke Bumbulang. Tujuannya untuk menyebarkan, membawa Islam itu, Dakwah gitu dakwah, Memperluas gitu. Jalannya. Cuman jadi yang disebut Mas Singajaya itu jadi tertinggal di sejarah, nggak ada yang kenal. Bahkan orang asli pribumi sini juga nggak ada yang tahu. Nah, Iya, iya. itu Apalagi sekarang. karena naon gitu. Karena ya udah manusianya nggak mau mempelajari dan nggak mau ngikuti. Sebenarnya Iya, benar. kalau kita mau menapak tilas perjuangan ya sejarah, Iya. harusnya kita mengenal dong sejarah. Gimana sih orang dulu berjuang sampai sekarang kita ada, harusnya tahu. Ya Setidaknya itu mengenal namanya. Apalagi kalau mengenal perjuangannya itu lebih bagus. Wah, itu Tapi hebat gitu iya, ya. tapi kebanyakan di daerah mana-mana memang semua juga nggak ada yang sampai detail menurut saya. Contoh saya ke Banten gitu kan, mengejar sejarah Banten, napak tilas Banten. Ya memang kalau detail bener sih nggak bakalan ada yang hafal. Terkecuali ada bukunya, Ada arsip. Berarti kebanyakan di kita Pelanjut tuh dari obrolan-obrolan, bukan ada tulisan. jadi susah mencari data. Nggak ada. Susah, apalagi Kanang Wesi. Untuk mencari data Kanang Wesi Ngopi dulu. itu lebih sulit. Wah, ya justru itu kita mencari seseorang yang tahu gitu. Nah, Kita explore sampai ketemu di Cibulakan juga ternyata ada gitu kan. Yang namanya Eyang Mas Singajaya. Singajaya. Bahkan yang dikenal itu yang sering banyak yang jarah dari luar, dari jauh zaman dulu waktu masih kental. Eyang Jali anaknya yang bontot Mas Singajaya. Yang bentuk Mas Anak yang bungsu atau bahasa itu mah bontot. Jadi garis keturunan Mas Singajaya Ya. itu Di sini semua keturunannya Mas Singajaya, beliau. Di Cibulakan. Di Cibulakan ini garis besarnya. Hampir semuanya gitu ya. Bahkan menurut konon cerita keturunan Mas Singajaya itu pada Cikawung daerahnya itu kan, Tersebar. Cikuya tersebarnya tuh. Di Cikuya juga. Gunung Pasir Lampir tuh Ada garis. garis keturunan dari Mas Singajaya. Yes. Bahkan di sini cuman yang tinggal di sini yang tertua ceritanya. Makanya kalau bahasa garis keturunan ya orang-orang daerah Pasir Lampir, Cikuya itu ya pernahnya kalau dibilang ya abang lah ke orang sini, kakak. Iya. Atau menurut bahasa Sunda mah meureun akang. Akang ya. Punya anak berapa? 5. Punya keturunan 5. 5 dari 5 keturunan Siapa itu Mas Jahidam yang pertama, terus Sanolo. Cuman susunannya urutannya saya nggak hafal bener itu kedua ketiganya ya. Cuman nama-namanya doang yang masih hafal. Terus yang perempuan Baah, cuman yang satu lagi nggak hafal tuh perempuan. Terus Mas Asmad, Eyang Jali. Eyang Jali yang makamnya dekat Kampung Cibulakan yang tadi yang ditanjakan.
lapang poli. Hmm. Nah di situ dulu saya lagi kecil sering banyak yang datang jarah, kalau bahasa dulu mah yang tapak lah, main 3 malam 4 malam. Tapi Iya. bukan orang sini tuh yang datang. Oh, kebanyakan luar gitu ya. Nah dari Cianjur. Bisa gitu nyampe ke sini. Ya dia katanya ada petunjuk begitu. Menurut dia ya wallahu alam itu nggak tahu kita juga. Ke Eyang Cuma- Mas Singajaya atau ke anak Ke anak-anaknya, ke Mas Singajaya mah emang nggak ada, jarang. Tapi Ya. ke anaknya itu juga yang nggak tahu. yang terakhir nggak tahu. Ya. Ternyata ya. Korelasi atau hubungan Mas Singajaya sama tokoh-tokoh kandang besi itu ada kemana gitu? Kalau Menurut kalau pandangan Akang. menurut cerita gitu ya, bahkan ada seperjuangan seperti pesantrennya gitu berjuang gitu kan. Ada yang cerita itu sama yang Wartakusuma bin Ki Ajung bin Ki Haji Agung Kakasih Raksabaya Sunan Johor yang sekarang disebut Johor itu. Terus memang kalau ke ini mah ke Sarip Cirebon Sonon Sarip Cipunegara ya memang dia katanya yang megang kerajaan begitu. Jadi ada hubungannya itu karena dia sebagai pemerintah lah, umaro gitu mungkin. Oh iya, ke pemerintah. Ke pemerintahan ya berarti ada hubungannya. Iya. Cuman cakupan perjuangan ya karena Kandang Wesi itu dengan garis lingkaran yang kata orang ceritanya gimana sih sekuku hurap, yang itu nggak ngerti sekuku hurap itu apa. Sekuku Herap. Bentuknya Kandang Wesi. Cuman petilasan itu emang di garis batas-batas itu emang itu tokoh-tokoh Kandang Wesi. Yang mau dari Gunung Buligir, di Cilaut Eureun itu ada buktinya tuh seperti makom-makomnya itu kan. Ya seperti tadi Ya, kita datang ke lokasi yang diduga itu makom iya. Itu asli. makom aslinya yang masih Singajaya dengan putranya satu Mas Asmad di situ. Cuman sayangnya karena nggak ada yang Nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang tahu. Lebih sayang banget gitu. Itu sejarah Sejarah itu Yang- perjuangan yang terlupakan mungkin ya. perjuangan yang Iya, yang saya bilang tadi karena ulah manusianya nggak mau mengingat bahwa kita dari mana asal, gimana. Ya kalau kita menggali sejarah bakal ingat dong kepada asal cerita dari mana Iya. bisa begini itu. tuh gitu. Itu ya menurut saya itu mah kebanyakan karena ulah manusia itu sendiri. Sayang banget. Di setiap tempat itu itunya. Tapi kalau yang di Bojong mah kan dipelihara, mau di Johor ada penerus. Kalau di sini mah emang nggak ada penerus. Ya justru itu yang kita yang kita harapkan gitunya, yang kita harapkan semoga orang-orang di sekitar Tergugah lah nah seperti itu minimalnya. minimal ada rasa ingin lah Iya, gitu ya gitu. setidaknya udah rasa ingin mah mungkin akan menciptakan sebuah sejarah. Iya, itu berarti bakal Walaupun- maksimal jadinya. Iya. Ya karena sejarah kan aset juga gitu ya kan. Mulai dari Ya makom-makom, emang kalau menang gitu. cerita memang kalau sekarang mah kalau masalah aset memang jadi Ya kan? ada akses ke berhubungan ke pemerintahnya ke para wisata. Iya. Nah, wisata religi, itu. ya, iya. Iya kan? Justru itu. Sebenarnya ya harusnya itu negara tuh benar-benar mencari lah, membantu. Jadi- Apalagi ada yang apa? Ada yang tertinggal, ada yang sampai nggak masyarakat nggak tahu tuh. Harusnya itu minimal lah dibantu orang pemerintahan setempat. Iya. Nah benar. Jadi wisata teh bukan destinasi hiburan saja Berarti ya gitu dong. kan ya. Iya. Wisata religi juga. Wisata Mata religi religi. sampai kan mengenal itu sejarah. Tuh. Pejuang loh Khusus itu. pemerintah. Iya, pejuang loh itu. Jangan salah. Iya betul. Pejuang bakal, Indonesia itu. Karena kalau nggak ada mereka kita juga nggak tahu Belum tentu. Iya betul. ada apa nggak. Ada gimananya. Iya. Iya, Mas. Pokoknya mantar bagaimana Anda. Tapi ya kita juga di Warta juga
cukup apa ya, dibilang prihatin karena khususnya mungkin generasi muda khususnya nggak terlalu peduli gitu akan sejarah itu. Iya. Dengan adanya kita ya pengen ada minimal ada arsip dokumen untuk bisa kita perkenalkan juga, termasuk tokoh Masingajaya ini kan tidak banyak orang yang tahu gitu. Nah, dengan Bukan adanya tidak itu banyak gitu. lagi, mungkin di sini aja cuman berapa orang tak lagi udah nggak ada. Oh, di lingkungan Cibulakan juga nggak ada yang tahu. Halo, warga yang Cibulakan. yang tahu tuh udah almarhum semua. Udah sekitar berapa tahun yang lalu lah meninggalnya juga. Warganya tidak menerima informasi apa tidak dikasih tahu informasi? Memang kalau menurut saya emang satu warga tidak mau tahu udah nggak ngeh lagi. Iya. Terus yang tahu tidak mengemukakan, tidak memberitahu. Oh, jadi terhambatnya Ya terhambat ya di situ. sangat disayangkan gitu. Karena waktu saya nanya aja dia tahu baru kali ini katanya ada yang pengen tahu begitu. Berarti ini sejarah yang kependem. Yang Benar-benar terlupa. pokoknya mah terlupakan ya. Karena ulah manusianya kan menurut saya itu. Kita menolak lupa untuk sejarah. Ya, menolak lupa untuk sejarah sih. Yes. Kita kembangkan secara edukasi agar Jadi taunya aja Turunan bahkan kita tidak lupa. memang ada berhubungan ke sini yang dari Liung Gunung aja terakhir saya tahun 2000 almarhumah. nah si siapa itu namanya? Manan Hmm. yang memberitahukan Masingajaya ini saya kata dia tuh cerita saya suka ngikut kakek ke sawah. Dicerita nih di sini katanya itu bersejarah berhubungan dengan ke Liung Gunung ke Johor, tokoh-tokoh itu yang pejuang kandang besi itu. Nah, Kan saya nanya terakhir gitu kan, terakhir tahu itu, terakhir tahu yang lebih detail tuh dari dia. Nanya itu hubungannya, memang dia itu juga emang termasuk tokoh kandang besi begitu, cuman nggak pernah ada yang ngangkat lagi lama. Kira-kira di daerah Liung Gunung yang tahu tentang Udah nggak ada. Masingajaya dulu. Ya itu cuman yang saya tahu cuman satu orang doang. Siapa itu. namanya? Akimanan. Akimanan. Udah nggak ada. Udah Tapi nggak ada ada. garis keturunan beliau masih ada. Garis keturunan beliau Haji. model yang mantan lurah itu Siapa? Pak Saprudin. Mantan lurah Sebelum- Hanjuang. Ha-ha. Pak Saprudin Oh, itu anaknya. Kimanan. Kimanan. Ya. Nah, Kimanan itu garis keturunan dari Masingajaya atau Saya nggak tahu garis keturunannya kalau yang aslinya. Cuman memang ada kaitan saudara begitu doang. Taunya tuh. Cuman dia juga nggak bilangin percis ke sayanya. Cuman kesini suka ke sawah begitu kan. Tapi saya ke dia tuh pernah bahasa itu dari kakek emang ada Ngopi dulu, guys. ada kaitan gitu darah katanya begitu. tapi silsilahnya kita nggak tahu. Silsilah ya yang persisnya saya nggak Yes, tahu yes, persis gitu. Oke. Sangat disayangkan sebetulnya. Cuman ya kalau kita tuh bahkan saya juga kan sebenarnya pengen menggali cuman nanya harus ke siapa orangnya udah yang diitukin tuh udah nggak ada semua. Iya. PR sih. PR buat kita sebetulnya. Jadi buat Cuman nyarinya saya teman-teman, harus kemana gitu kan. buat teman-teman yang tahu sejarah khususnya kandang besi juga bisa sharing-sharing. Misal di daerah mana ada tokoh siapa bisa kontak-kontak juga, bisa komen-komen juga di kita. Biar kita juga memperluas pengetahuan soal sejarah kandang besi itu sendiri. Masuk ya ini Diminum. Cibulakan. Diminum, Ngopi. Nah, Yom. unik sebetulnya. Uniknya susah gitu. Jadi seolah seperti puzzle. Iya. Kita itu harus kemana dan kita itu
mencarinya di mana gitu kan, yang bikin susah. Ya karena sejarah kandang musik kan ya, seperti dibilang itu kayak puzzle, Ya. terpotong-potong, entah kemana Bener kemana gitu. iya. Aha. Kita pengen coba menyimpulkan, bukan menyimpulkan, merapihkan Merapikan puzzle-puzzle itu. susunan lah Nah, atau gimana sih kinerja pejuang kita itu maksudnya Nah. gitu kan. Nah, Intinya kan ke situ. Bahkan saya juga mengejar-ngejar tuh pengen tahu tuh dari sekitar tahun itu gitu ya yang dikatakan tadi sampai sekarang tuh masih terpotong-potong, belum dapet yang real. Kalau dikatakan yang real tuh enggak. yes. Cuman ini hubungan ke sini bahkan saya telusuri sampai ke apa? Cilaut Eureun ke apa? Ke apa itu? Cisela, sampai ke Gunung Jampang, sampai ke situ Gunung Jampangnya. Tapi kan tetap yang tahu sama saya seperti saya aja gitu taunya tuh. Terhambat, putus di tengah jalan. ya. putus di tengah jalan. Ya. Saya nanya, kan mundur cerita begini. Tapi sama begitu. Mentok dia juga gitu. Iya, iya. Setiap yang didatengin sama saya, Hmm. itu sama terpotong seperti Anda nanyain ini sama. Seperti saya lah jawabannya yang saya tahu. Ya, itu. Iya. Emang bagi saya juga sih sebenarnya masih PR. Karena belum dapat hasil kandang wesi yang real lah. Yang seutuhnya. Susah sih sebetulnya ya. Kita juga kalau mau ngejar utuh mungkin wah itu berapa tahun risetnya gitu. Tapi setidaknya kita pengen yaitu merapihkan puzzle-puzzle yang berantakan Iya, gitu kan. apalagi yang terlupakan Nah, mungkin terangkat lagi. terangkat lagi. Iya, itu Setidaknya Nah, bisa setidaknya. mengingatkan. kan. Iya, ya seperti Anda aja kan Gunung Gedogan nggak tahu ada di situ ada pejuangnya. Nah, ada ya. Ada gitu loh. juga. Cari Oh. di Gunung Gedogan ada makomnya sama. Oh gitu. Seperti kayak barusan di sini masih Iya. Ngejaya makamnya gitu. Jadi Masih banyak. ada, masih dia mah ada gitu kan. Oh, Ada kelihatan cuma ya sama nggak terabaikan juga. banyak yang dilupakan juga ternyata. Iya. Dari silsilah 24 ya. Kayak Nah, 24. bukan 24. Menurut saya setahu saya 43. 43-nya. Silsilah. Termasuk Kalau dikaitkan tokoh-tokoh semua itu termasuk masing aja ini. termasuk Ah, juga ke 43 itu. Hmm. Cuman mungkin kurun waktunya yang Iya. berbeda. Goks. Gokil. Nah, ngopi dulu. Kalau benar-benar tahu itu yang jumlah segitu katanya nyusun ya Hmm. silsilahnya ini kemana hubungannya gimananya tuh Susah. saya aja udah berapa tahun udah 20 tahun lebih 20 tahun kita baru setahun. Setahun juga kurang. baru. Berarti mungkin ya Belum ya, apa-apa. hitungannya mencari itu 20 tahun walaupun tertunda-tunda gitu kan selama 20 selama tahun. mengenal dari ya 20 tahun lebih lah 20 tahun. lebih. sebab yang mulai dipelajari benar-benar pengen tahu Kandang Wesi ke tahun 90 kan Tapi ada partner mencari barang. mencari bareng tuh setelah kita gabung sama anak-anak itu Hmm. tahun 2000 berapa kemarin 25 dulu sendiri kita mencari nggak pernah sampai tahun secara sendiri itu sekolah tahun 9 dari 80 kenal terus Sampai 90 2000 terakhir sekitar tahun 2000 terhenti itu 2000 sebelum 97 mulai terhenti dulu sampai 9 berapa tuh sampai 2003 gitu. nah dari situ cari lagi kita terus Berarti gabung sama anak-anak udah tata ahli sejarah berarti nya. Hah? Akang ahli sejarah. bukan ahli sejarah cuman saya pengen penyuka penyuka pengenal doang lah, pengenal. pengenal. Jadi gimana sih disebut ahli bukan ahli Iya. tapi saya menyintai sejarah itu aja Mencintai. Nah, judulnya gitu. mah. Yang cocoknya mah Sejarah karena saya suka antusias. sejarah itu Biar tidak terlupakan. karena makanya saya suka ngenamin nafak tilas pejuang Hmm. dengan anak-anak tuh kalau bahasanya jaroh lah Iya. kalau saya nggak kita napak tilas
pejuang-pejuang Kanang Wesi, makanya kita datangin walaupun susunannya itunya samar-samar, karena setiap yang didatengin nggak pernah yang kesamaan, ada banyak kesamaannya tapi urutannya itu masih berantakan itu doang. Tapi emang Kanang Wesi termasuk. Di situ ada tulisannya itu, kadang-kadang masuknya ke berapa urutannya, di versi ini berapa, begitu. Memang Motivasi Kang, motivasi Akang kenapa harus mengeksplorasi sejarah Kanang Wesi secara pribadi gitu. Kenapa? Karena Selain pengen tahu, gimana sih, ketertarikan saya awal dari kakek, ya itu dari bahasa-bahasa filosofnya kakek gitu kan, bahasa-bahasa filsafatnya kakek mungkin kalau sekarang, atau kalau menurut saya bahasa Kirata. Coba bahasa itu kadang-kadang nggak bisa diterjemahkan awal gitu, nggak langsung kita paham bahasa itu, bahasa perjalanan. Jadi pengen mengenal pejuang, jadi saya sampai suka itu karena gimana sih, bahwa Kanang Wesi itu orang-orang luar dari Kanang Wesi banyak yang kenal tentang pejuang Kanang Wesi dengan ilmu segala halnya dikenal oleh orang luar. Sampai saya pernah merantau ke daerah Sumatera, orang Sumatera kok tahu, saya nggak tahu. nyentil gitu Ya bukan nyentil lagi loh, itu mah kayak digepok kayak gitu kan. benar. Yes. Terus tetangga kota lah gitu, model Subang, Karawang. Zaman dulu saya syuting jalan masih ABG ting gitu, udah kenal tuh, orang tahu orang Kanang Wesi. Ya awal muncul ketertarikan, kok saya orang sendiri orang Kanang Wesi kok nggak tertarik ke pejuangnya. Nah makanya sekalian mengingatkan ke kawan-kawan orang Kanang Wesi gitu. Jangan sampai orang luar tahu Kanang Wesi, kok orang Kanang Wesi nggak tahu Kanang Wesi. Tahu jati diri kita. Atau iya dah. Sejarah kita. Ibarat begitu. Benar. Orang Kanang Wesi nggak tahu Kanang Wesi. Berarti kan kita minimal mengenal sejarah ya. Kalau kenal sejarah Kanang Wesi, ya seenggak-enggaknya kita kan, kalau bahasa orang tua sini mah nggak mati obor. Iya. Terang gitu ya. Iya. Yes. Bahkan petilasan cerita-cerita kan ada sampai yang batu tertulis di puncak apa? Kalau sekarang mau diganti ke orang perantau Bukit Kemeri, pasti pada apa di sini Muncang. Yang Muncang tekan Kemeri. Iya. Pasir Kemiri. Di Bahwa Pasir lama Muncang. orang keur ngamondoma teh terus digulingkeun asupkeun kana liang isuk teh sok hanyat deui tah. Di dinya aya keanehan. Keanehannya. Ada anehannya, mitosnya tuh. Cuman bekas injekannya doang gitu. Satu kaki, cuman lupa saya tahu kanan tahu kiri itu. Konon katanya dulu tuh bekas loncatnya Kian Santang ceritanya gitu. Itu legenda yang tersebar di Iya masyarakat. di masyarakat itu. Bahkan si loncatnya itu sampai Cisela itu ya, batas Kanang Wesi yang ada di pinggir laut, batu-batu yang dikukumpung yang kayak mau disunat itu. Berarti berapa kilonya Ada ya. dari sini ke Cisela? Iya. Perkiraan 5 kilo. Berarti kan lebih dari nuklir loh cepatnya. Oh ya. Wah iya. Tapi kan itu mah wallahu alam deh, itu mah Ya. urusannya atas kehendak Dan itu baliknya juga dan ya. keyakinannya. susah lah gitu ya. Jadi, bagi Diartikan. kita mah yang nggak diartikan nggak ngerti karena nggak keilmuan lah sama kita. Nggak Di kemakoman. luar Jangkauan. logis gitu Ah. ya. Di luar nalar manusia, di luar pemikiran. Tapi harus dihargai itu, Harus. sejarah itu. Harus. Bukan harus dihargai lagi, gimana ya? Dirawat. Kita harus dirawat. Mengenang untuk
biar lebih mengenal lah. Mm-mm. Karena kalau mengenal sejarah kita bakal mengenal diri kita sendiri. Iya. Nah, jati diri ya. Iya. Jati Bakal diri. kenal siapa kita, mau kemana kita bakal tahu. Benar-benar. Itu poin utama untuk masyarakat sekitar. Kita gimana? Kita Harus tahu Merawat. agar diri kita juga tahu. Gitu. seru ya. Begitu. Ya mungkin Oke. eh Pesan deh, Terus? pesan pesan di Kang Iip buat generasi muda khususnya soal sejarah. Pesan. Kalau pesannya buat sejarah saya mengingatkan ya cuman itu doang, satu. Ya kalau mau menggali sejarah ya ke pemuda-pemuda harus ngeh lah, harus sadar mungkin ya. harus sadar diri, ngeh. Kalau bahasa orang Tangerang mah ngeh. Tangerang ngeh. Nah, bahasa Banten harus ngeh. Ngeh. Gitu, Pak. Emang orang Peka berdalila ya. gede di daerah Tangerang Nah, gitu. zaman sekarang mah harus suka peka. bawa bahasa Tangerang. Mun zaman aya mah modern peka terhadap sejarah, Lokal khususnya. walaupun itu sejarah ya gimana sih sampai ada yang nggak dikenal, bahkan ini orang bersejarah, pejuang. Nah, pemuda itu harus mengenal lah kepada pejuang intinya. Tapi sejarah itu kan pejuang yang memperjuangkan wilayah ini. Yang bersejarah tanpa pejuang itu tanpa ada sejarah. Ya. Ya, baru kita mengisi sejarah ini, mengisi perjuangan ini, ya kita kenang lah atau rawat. Iya. Nah, kalau kita udah bisa ngerawat berarti kita mudah-mudahan saya juga sama belajar bisa merawat diri kita sendiri. Iya. Ya, berarti kita harus mencintai diri sendiri Iya. daripada mencintai orang lain dulu. Iya. Seperti itu. Ya Kos. kalau udah tumbuh cinta diri sendiri, ntar bakal terjadi mencintai orang lain, menyukai orang lain. khususnya untuk para remaja, jangan cinta saja. Jangan cinta tapi merawatnya, terutama ya kejarlah sejarahnya. Ya setidaknya Biar merawat. merawat. Mengetahui. Seminim-minimnya tuh merawat sejarah. Iya. Jadi hanya contoh ya Kanang Wesi gitu kan, dengan ingat Kanang Wesinya aja itu udah seminim-minim mungkin. Nah. Berarti kita udah mengenang sejarah karena sekarang kan Bung Bulang bukan Kanang Wesi. Kandang Wesi itu sekarang udah identiknya Bung Bulang. Bung Bulang Hmm. identiknya Bung Bulang. Dulu tuh Kanang Wesi itu dulu. Nama Bung Bulang itu belum lama menurut itu ya udah tahun 19-an. Udah 19 ke sono mah enggak ada Bung Bulang, Kanang Wesi. Iya. Benar-benar. Ya, pesannya jangan sampai lupa tentang sejarah Sejarah kita. Ya, khususnya sejarah lokal. intinya mah itu. Yes. Sejarah Tutup. yang intinya tuh ya sejarahnya sejarah lokal ya itu daerah masing-masing. Iya. Karena Indonesia banyak suku, banyak budaya. Ya minimal suku sendirinya aja. Daerah kita sendiri. Nah. Daerah kita sendiri. Ya lebih bagus menggali sampai ke Nusantara. Ajib, guys. Sip. Jadi teman-teman, sekali lagi kita pengen mengingatkan kalau misalkan teman-teman punya informasi soal sejarah daerahnya sendiri, termasuk tokoh-tokohnya, bisa share ke kita. Mungkin bisa kita telusuri juga, eksplorasi juga soal sejarahnya. Bagaimana? Di komen aja ya teman-teman. Oke, di Warta Lokal. Bye. Hah, ternyata seru.